Salam jumpa di BWI, Bright World International. Video kita kali ini akan membahas mengenai dasar pengertian dari MRP, Material Requirement Planning, atau disebut juga dengan perencanaan kebutuhan material. Wawasan mengenai MRP ini akan berguna bagi rekan-rekan yang bekerja di bidang manufaktur, khususnya di bagian perencanaan, produksi, dan gudang bahan baku dan bahan penunjang. Sekarang, mari kita mulai pembahasan mengenai apa itu MRP. Perencanaan kebutuhan material atau MRP, selain mengelola ketersediaan dan kebutuhan material yang umumnya berupa bahan baku dan bahan penunjang, juga berkaitan erat dengan jadwal kapan dibutuhkannya untuk kegiatan proses produksinya. Misalnya, pabrik Anda bergerak dalam bidang memproduksi minuman kopi yang dijual dalam kemasan botol plastik. Langkah pertama adalah Anda perlu mengetahui berapa banyak bahan baku dan komponen penunjangnya yang harus Anda sediakan untuk membuat satu botol minuman kopi yang akan dipesan oleh pelanggan. Sebagai contoh dalam hal minuman kopi ini, Anda perlu mengetahui jumlah dan spesifikasi air sebagai bahan baku utama, jumlah dan spesifikasi dari beberapa bahan baku dan bahan tambahan untuk membuat minumannya, misalnya kopi dan gulanya. Selain itu, jumlah dan spesifikasi komponen untuk kemasannya berupa botol plastik, tutup botol plastik, dan labelnya. Kalau botol dan tutup kemasannya juga dibuat sendiri, maka diperhitungkan juga bahan baku plastik untuk membuat botol dan tutup kemasannya. Jadi, kalau ada pesanan pelanggan untuk 1000 botol minuman kopi, Anda bisa segera mengetahui berapa banyak jumlah masing-masing bahan baku dan komponen kemasan yang diperlukan, karena Anda sudah mempunyai standar kebutuhan material yang dibutuhkan untuk satu botol minuman kopi tersebut. Langkah kedua dalam pelaksanaan MRP adalah mengawali proses perencanaan dengan mengukur atau mendapatkan perkiraan jumlah permintaan atau pesanan produk dari pelanggan potensial. Setelah mengetahui standar kebutuhan bahan baku dan material untuk memproduksi satu botol minuman kopi, dan juga jumlah pesanan produk yang diminta oleh pelanggan tersebut, maka kita akan dapat menentukan jumlah yang dibutuhkan oleh masing-masing bahan baku utama, bahan baku tambahan, dan material penunjangnya. Langkah ketiga adalah meninjau persediaan dari masing-masing bahan baku dan material penunjang yang ada di gudang penyimpanan. Selain itu, Anda juga perlu memeriksa apakah ada pengiriman bahan baku atau material penunjang sejenis yang masih belum datang. Dan kalau ada, kapan estimasi tanggal kedatangannya dan berapa jumlahnya. Dari sini, kita akan mengetahui apakah masing-masing bahan baku dan material penunjang tersebut masih cukup untuk segera diproses produksi atau tidak. Sebagai catatan khusus, perlu diingat agar dalam menentukan jumlah bahan baku dan material penunjang yang dibutuhkan untuk produksi, haruslah memperhitungkan bahan baku yang akan terbuang dalam proses, akibat cacat kualitas pada saat memulai dan melaksanakan proses produksinya. Setelah mendapatkan estimasi tanggal kelengkapan bahan baku dan material penunjang yang cukup untuk proses produksi, maka rencana jadwal proses produksi dapat ditentukan. Dan dengan memperhitungkan kecepatan proses produksinya, maka dapat direncanakan waktu selesai produksinya dan jumlah hasil produksi yang akan masuk ke dalam gudang barang jadi. Selanjutnya barang jadi tersebut akan dikirim ke pelanggan sesuai tanggal kirim yang telah disepakati. Dalam prakteknya, umumnya juga ditentukan jumlah safety stock atau persediaan pengaman untuk masing-masing bahan baku dan material penunjang di gudang penyimpanan. Jumlah persediaan pengaman ini adalah untuk menjaga agar tidak terjadi kekurangan bahan baku atau material penunjang untuk proses produksi yang sudah dijadwalkan, akibat dari adanya keterlambatan kedatangan barang yang tidak dapat dihindari. Perencanaan kebutuhan material atau MRP ini harus ditinjau dan disesuaikan secara terus-menerus, karena proses produksi berjalan terus dan kedatangan serta pemakaian bahan baku dan material penunjang terus berlangsung. Selama masih ada pesanan barang jadi oleh pelanggan, maka aktivitas tersebut akan berlangsung setiap hari. Dalam pelaksanaannya, MRP memerlukan pengambilan dan pengolahan data yang cukup besar. Data-data itu diperlukan untuk memprediksi kebutuhan di masa mendatang secara akurat,
dan juga untuk penjadwalan proses produksi untuk menghasilkan barang jadi yang jumlahnya sesuai pesanan, yang siap dikirim pada tanggal yang telah disepakati. Dalam pelaksanaannya, sistem MRP ini memerlukan data-data input. Yang pertama adalah Bill of Materials atau sering disingkat sebagai BOM, yaitu standar kebutuhan jenis dan jumlah masing-masing bahan baku utama dan tambahan, serta material penunjang, yang akan dipakai oleh proses produksi untuk menghasilkan satu unit barang jadi. Di awal video ini kita sudah membahas hal ini. Apabila proses produksinya bertahap, maka untuk masing-masing hasil tahapan produksi yang berupa barang setengah jadi, kita juga harus mempunyai standar kebutuhan bahan baku dan material yang dibutuhkan. Data input Bill of Materials atau BOM ini, menggambarkan jenis dan jumlah bahan baku dan material penunjang yang dibutuhkan untuk merakit atau membuat suatu produk. Beberapa organisasi menyebut BOM tersebut sebagai formula atau resep untuk membuat barang jadi atau setengah jadi. Data input untuk MRP yang kedua adalah jadwal induk produksi atau Master Production Schedule yang disingkat sebagai MPS. MPS memberi informasi terkait jadwal dan ketersediaan waktu produksi untuk memproses suatu produk, serta jumlah bahan baku dan material penunjang yang dibutuhkan untuk menghasilkan sejumlah barang jadi atau setengah jadi yang telah ditetapkan sebelumnya. Program MPS yang terintegrasi dengan program MRP akan dapat menghitung dengan akurat jumlah bahan baku atau suku cadang, serta material penunjang yang diperlukan untuk membuat suatu produk. Data input yang ketiga untuk MRP adalah data persediaan semua bahan baku dan material yang tersedia di gudang penyimpanan. Di sini termasuk data persediaan bahan baku dan material penunjang yang sudah dialokasikan untuk produksi, dan yang masih belum teralokasi. Dengan catatan bahwa status kualitasnya sudah lulus pemeriksaan dan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Pelaksanaan program MRP yang terintegrasi dengan baik dengan program-program lainnya seperti program perencanaan produksi, pemantauan kualitas hasil produksi, dan jadwal pengiriman ke pelanggan, akan mempermudah Anda dalam memenuhi kebutuhan internal produksi dan pesanan pelanggan, baik dari jumlah maupun waktu pengiriman barang jadi, sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui bersama. Demikian pembahasan kita mengenai konsep dasar dari perencanaan kebutuhan material atau MRP. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Anda butuh inspirasi dan wawasan lainnya untuk pengembangan diri? Silakan jelajahi channel kami, BWI, Bright World International, dan silakan subscribe untuk mendapatkan update info inspirasi baru yang bermanfaat untuk masa depan pribadi dan karir Anda.